Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala ala al-ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Al-Mukarram Bapak Ketua DKM Uswatun Hasanah beserta jajaran aparatur pemerintahan yang saya hormati, para sepuh bini sepuh, bapak ibu, jamaah sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim. Setelah sekian lama mungkin bapak dan ibu kita tidak mengadakan lagi acara-acara pengajian seperti ini karena memang terbentur dengan COVID-19. Namun alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bapak dan ibu kita semua sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu, apa yang menjadi latar belakang Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Sebelum beliau diisrokan dan dimi'rajkan, beliau itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antaranya istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra meninggal dunia. Padahal Siti Khadijah itu bukan hanya sekedar istri Rasulullah, tapi beliau yang sudah membackup, mendukung perjuangan dakwah Rasul, terutama dari sisi finansial. Lalu yang kedua, paman tercinta Abu Thalib meninggal juga. Sekalipun Abu Thalib belum masuk Islam, tapi Abu Thalib mendukung, menjaga, mengamankan Rasulullah dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Dan beliau meninggal pada tahun yang sama. Makanya dalam sejarah Islam disebutlah dengan Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Lalu Rasulullah hijrah ke Thaif. Begitu sampai di Thaif bukan diterima dengan baik, tapi Rasulullah diusir, bahkan dilempari kotoran unta dan batu. Kembali ke kota Mekah, pembesar-pembesar kafir Quraisy Mekah semakin berani mengintimidasi Rasulullah. Tentunya Rasulullah menghadapi kondisi seperti merasa sedih. Di tengah-tengah kesedihan itulah Allah memberikan motivasi, memberikan semangat kepada Kanjeng Nabi. Itu terungkap di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 bagian akhir, di mana Allah menyatakan wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad, wa ma sabruka illa billah, dan tidak ada yang bisa memberikan kesabaran kepadamu kecuali Allah. Wala tahzan alaihim, dan engkau jangan bersedih dengan meninggalnya Khadijah, dengan meninggalnya Abu Thalib. Wala taku fi dhayqi mimma yamkurun,
dan engkau jangan merasa bersempit hati dengan tipu daya mereka orang-orang Thaif dan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Turunlah surat Al-Isra surah ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini kalau dalam ulumul Quran disebut dengan teori munasabah, teori korelasi, artinya ada hubungan antara ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Jadi antara ayat bagian akhir dalam surah An-Nahl surah ke-16 ada hubungannya dengan surah Al-Isra ayat 1. Dan inilah yang menjadi latar belakang kenapa Kanjeng Nabi diisrakan dan dimirajkan. Jadi setelah beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, lalu Allah memberikan motivasi, dibuktikan dengan Isra wal Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj bagi Nabi salah satu fungsinya adalah litasliyah, untuk menghibur. Apa hikmahnya bagi kita Bapak dan Ibu? Kita juga sudah 1 tahun lebih ini diuji dengan pandemi COVID-19 ini. Luar biasa, ini kemana-mana dampaknya, ekonomi, pendidikan, kehidupan sosial, termasuk Kak Ustadz Pak. Ya. Kalau polisi mah nggak berdampak, justru tambah banyak proyeknya. Ya. Kalau polisi mah enak naon coba gak anak-anak ngawasin untuk pakai masker. Tapi kalau bisa berdampak, pengajian libur, tablik akbar di cancel, jumahan pere. Yang kalau pere teh pere, weh Ustaz jumatan libur, habis itu teh lempeng, weh. Harusnya mah walaupun libur transfer amat tetap, weh dah. Yang salah Ustaz itu mah. Jadi Bapak Ibu kemana-mana ini udah 1 tahun lebih. Makanya sekarang ya saya juga berani karena yang mengundangnya. Tapi kalau saat ini kita memang sedang diuji dengan berbagai kesulitan, dalam rumah tangga, bisnis nggak jalan, pekerjaan banyak yang tertunda, maka kata Allah bersabarlah, jangan arang. Dan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, taatlah, jangan maksiat. Dan apabila kita terlanjur atau terpeleset melakukan dosa, segera tobat. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah diapungkeun ka luhur, syukur ulah takabur, dibebutkeun ka handap, sabar ulah aral, dibandingkeun ka katuhu di barang ibadah, taat ulah maksiat, bandingkeun ka gencat dijalikeun melakukan dosa, ganjang-ganjang tobat. Jadi bukan sebaliknya, malah kita menjauh dari Allah. Makanya ibu-ibu di suatu nasana mesti enjoy, mesti happy, mesti bahagia. Kalau ditanya, ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ulah ya macam kumaha lieur. Kang kumaha kang rudat na ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya yang suka membebani itu adalah diri kita sendiri. Ya. Makanya jangan banyak mengeluh. Apapun yang kita hadapi nikmati, syukuri. Baidatul yaumi khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Bu, hari ini kita makan dengan telur, asal telurnya ada. Mau didadar, mau diceplok, mau disemur, mau dibalado, mau direbus aja, tapi telurnya ada, nikmati, syukuri. Daripada besok dengan ayamnya belum ada. Jadi sesungguhnya yang bahagia itu yang mau mensyukuri. Ya. Makanya Bapak dan Ibu tidak boleh mengeluh. Bapak tidak boleh mengeluh apapun. Ini dikit-dikit ngeluh, Ustaz gimana ya anak saya udah 5, terus kenapa? Ya sekarang tuh yang pertama kuliah, yang kedua ke SMA, yang ketiga ke SMP, yang keempat ke SD, anu bungsu ke TK. Ya bahasa gedeng-gedeng ngora rek ngalahirkeun. Jabah harus disesar, Ustaz. Kumahanya biayana teuing atuh. Ibu jangan malu
mengeluh. Kondisi suami ibu sebenarnya kan nikmati, jangan ngeluh di Korea suami aku menikah kesel teh, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, marah-marah we terus, kerjaan nanti udud, marah-marah sare, mere duit tara, dahar beki. Paling saya bilang sabar ibu, ya. Siti Asiyah juga bisa masuk surga karena sabar menghadapi Fir'aun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu, anggap ke ngurus Fir'aun. Jadi bapak dan ibu, maksud saya jangan suka membebani diri. Sayyidina Abu Bakar ngajarin ke kita satu saat bahwa unta, dituntun unta itu, ditanya oleh sahabat, ya Abu Bakrin limadza la tarkabi bila, kenapa kau tidak naikin unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa? Unta ini belum lunas. Jadi bapak dan ibu maaf, kalau di antara kita yang punya NMAX, X-Max, PCX, Vario 125, Vario 150, Honda Beat, kalau kira-kira belum lunas jangan dulu pakai. Tuntun. Tapi udah usah saya mah roda 4, kamu roda 4, dorong gitu. Jadi sebetulnya isyarat itu teh. Kita teh kalau pengen jangan punya hutang, ya. Ibu arisan, jangan banyak-banyak lah, satu pun untuk solidaritas aja. Ini arisan 9, arisan RT, RW, PKK, pengajian, nganterin anak, sedang alumni SMA, alumni umroh, dan keluarga, arisan paguyuban 9 tiap bayar, bilang sama suami, pap arisan, hari pas menang jarempe. Setuju. Jadi udah ibu, ya udah usah ditumai tang-tang nabung. Betul, nabung itu kalau yang dapatnya terakhir, kalau yang dapatnya pertama mah hutang aja. Nah, maksud saya bapak dan ibu, kita berupaya meminimalisir segala sesuatu yang menjadikan kita itu galau, resah. Dan memang betul, yang namanya hutang itu betul-betul bikin kita gelisah. Makanya kalau yang sudah terlanjur biarlah dilunasi, setelah itu jangan utang lagi. Sayyidina Umar itu pernah Pak ditawarin, karena melihat kondisi Sayyidina Umar sudah jadi khalifah, sudah jadi Amirul Mukminin, tapi Masya Allah beliau sangat-sangat sederhana, sehingga oleh para pembantunya ditawarin, ya Amirul Mukminin, di Baitul Mal itu ada dana yang cukup, khalifah bisa meminjam dan nanti mengganti. Apa jawaban Sayyidina Umar? Siapa yang menjamin besok hari saya masih hidup? Kalau saya meninggal, siapa yang membayar hutang-hutang saya? Saking khawatir. Nah itu di kita pada berani, KBRI, KBJB, tidak ada jaminan maut lunas, ada asuransi di kita. Makanya kalau misalnya hutang ke bank, dan kalau meninggal nanti udah jadi lunas kan asuransi. Mata belum lunas kayak diwetehkeun deui. Tapi bapak dan ibu bukan itu sebetulnya. Sebaiknya bagi kita sekarang dirubah pola pikir kita. Ya. Jadi kalau ingin punya sesuatu lebih baik menabung dulu baru beli. Jadi bukan minjam dulu, ini mah dikit-dikit nyicil, kas seragam pengajian tilu kali. Jadi main resep eta nyicil teh sih. Nah ini punten ya, ini mah intermezzo memang salah satunya, apalagi bapak-bapak jangan. Terus kalau bapak memang pinjam ke seseorang atau punya utang harus terbuka sama istri. Kita tidak tahu kalau meninggal nanti banyak kejadian. Suaminya yang minjam, istrinya nggak tahu, begitu ditagih ke istrinya teh duka, tagih ke kuburan. Ini akibat tidak dikasih tahu. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi Rasulullah itu ketika diuji lalu diberikan semangat dengan Isra wal Mi'raj itu. Makanya dalam surah Al-Isra ayat 1 Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dalam surat Al-Isra ayat 1 itu diawali dengan kalimat tasbih. Menurut para ahli tafsir, salah satunya adalah Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, mantan rektor Al-Azhar University. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi beliau menyatakan kalau di awal ayat
ada kalimat tasbih, itu menunjukkan akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Makanya Isra wal Mi'raj merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran. Kenapa dikatakan mukjizat? Sebab pelaku utamanya adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalau Allah sudah menjadi pelaku utama, kejadian lebih dari itu pun akan sangat mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi maka jadilah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, beliau tidak terbakar sedikit pun. Maaf Bapak dan Ibu, bukan berarti Nabi Ibrahim sakti, bukan berarti Nabi Ibrahim yang anti api, tapi Allah yang sudah menjadikan api itu yang tadinya panas menjadi dingin. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau dan keselamatan atas Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sementara di hadapan lautan membentang, begitu tongkatnya dilemparkan, laut itu terbelah dua. Nabi Musa dan pengikutnya selamat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Bukan tongkatnya yang sakti, tapi Allah yang sudah membelah laut itu menjadi dua. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan penyakit kusta. Ini bukan berarti Nabi Isa yang sakti, tapi Allah yang sudah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau tidak berjalan sendiri, tidak terbang sendiri, tapi Allah yang sudah memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Termasuk kita malam ini bisa berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah. Di samping ini merupakan perencanaan, lalu kerjasama yang baik Bapak Ketua DKM beserta jajaran, didukung oleh ibu-ibu majelis ta'lim. Tapi ini semua tidak akan terwujud kalau tidak ada pertolongan Allah. Dalam surah An-Nasr itu Allah menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di mana jaa datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan dan kesuksesan. Jadi redaksi ayatnya nasrullah dulu baru fathun, pertolongan Allah dulu baru kemenangan baru kesuksesan. Artinya kalau tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan menang, tidak akan sukses. Makanya ketika kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh nepuk dada. Tapi kata Allah, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Makanya tasbih itu artinya ta'zim, mengagungkan Allah. Tasbih artinya tahmid, memuji Allah. Tasbih artinya tanzih, memahasucikan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, malam ini pun kita memperingati Isra wal Mi'raj itu sesungguhnya kita sedang ingin mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah. Supaya apa? Minimal pulang dari masjid ini kita ke rumah tidak lagi mengagungkan diri kita sendiri. Setidak-tidaknya kita henteu muji olangan deui, tidak menganggap diri kita suci. Makanya apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik umur, ilmu, harta, pangkat, jabatan, anggota tubuh ini, semuanya harus menjadi sarana untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memahasucikan Allah, bukan mengagungkan, memuji, dan menganggap diri kita suci. Allah menitipkan umur kepada kita, gunakan umur itu untuk mengagungkan Allah. Makanya Rasulullah memberikan tips dalam manajemen waktu. Gunakan waktumu sepertiga untuk beribadah, sepertiga mencari nafkah, sepertiga istirahat. Artinya kita harus pandai-pandai memanage waktu. Surah Al-Asr mengingatkan kepada kita, rugi kita semua sebagai manusia kalau kita tidak bisa mengisi hidup kita dengan iman, dengan amal soleh,
lalu saling menasihati dalam melakukan kebenaran dan kesabaran. Artinya, kalau bapak memang masih dinas hari ini, ya sepertiga untuk beribadah, sepertiga untuk bekerja, sepertiga istirahat. Jadi salah juga kalau bekerja terus, tidak ada istirahatnya, ibadahnya tidak. Artinya sesibuk apapun kita, ya waktunya ibadah. Bapak punya hobi sesuatu, mangga itu mah hak bapak, ngan waktunya sholat mah sholat. Contoh bapak resep musuh, resep mancing, mangga pak. Cuman jangan kamalinaan, jangan berlebihan. Waktunya juhur, weh. Terus kalau hujan pulang, ini mah sampai tengah malam. Nah naonan ayah itu orang pak dilihat di Cirata di Saguling tengah putih, ya bau hujan, kill. Kemarin dari panjang ada orang yang sakit jiwa. Begitu hujan mah pak berteduh pak. Saya tanya Kang, nah bet berteduh bet ngiuhan, sian gering. Ayah nu gelo sian gering. Tapi eta nu keur nguseup ibu eta. Sakitu hujan ibu, kieu we eta. Dipikir-pikir leuwih tinu gelo eta. Ya, ibu suka nonton TV dah, ibu punya TV mah enggak, cuman jangan berlebihan waktunya salat mah salat, we. Ini tuh ada pengajian sekarang. Ini mah dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam sinetron we. Pintu Berkah, Penthouse drama Korea. Kalau sore ku menangis. Kalau jam segini biasanya masih nonton. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Udah nih lagi naon sih? Ada si Elsa mungkin udah tewak nih. Jadi bapak ibu waktu itu habis. Ya. Kita dititipkan ilmu, agungkan Allah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Allah menitipkan harta kepada bapak dan ibu, gunakan harta itu di jalan yang diridhoi Allah. Caranya keluarkan zakat, infak, sedekah, santuni anak-anak yatim, fakir miskin, itu mengagungkan Allah. Anggota tubuh kita punya lisan zikir kepada Allah, mata untuk membaca Al-Quran, telinga mendengarkan tausiah, tangan untuk sedekah, kaki dilangkahkan ke masjid. Itu maksudnya Pak. Jadi agungkan Allah dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita. Bukan untuk memuji diri kita sendiri, Ibu. Di dalam nitipin harta teh sedekah zakat. Ini masuk ada ibu-ibu terus we kerjaan teh ngangkat tangan. Sakitu tiris ge aja meunang saharudangnya gitu. Ibu kenapa kemarin enggak ikut pengajian dah? Aduh aku teh harus mendampingi suami ada meeting di Australia. Ibu kenapa kemarin kemana? Aku udah ini si papi ingin ditemenin ke Singapura. Biasa weh. Ya. Siapa yang diisrokan dan mi'rajkan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalau sudah disebut abdun itu Bapak dan Ibu dalam kamus besar bahasa Arab, Munjid atau dalam beberapa tafsir, abdun itu berarti ruhan wa jasadan. Artinya Kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu bukan mimpi, bukan hal, bukan berangan-angan, tapi aslinya memang faktanya beliau, dan itu ruh dan jasad. Makanya disebut abdun. Kapan itu? Lailan, pada suatu malam. Terlepas itu malam apa, yang penting kenapa malam? Karena malam itu waktu yang paling tepat untuk taqarrub kepada Allah. Jadi menurut teori waktu yang disebut malam itu adalah ketika adzan maghrib dikumandangkan, ketika matahari terbenam itu sudah masuk waktu malam. Dan itu di samping waktu untuk istirahat, waktu yang paling tepat untuk taqarrub kepada Allah. Makanya begitu adzan maghrib dikumandangkan, matikan televisi, matikan HP, matikan kompor, sholat maghrib, lalu ngaji. Setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya, kalau tidak ada aktivitas yang penting, kata Nabi, ibu cepat tidur supaya cepat bangun. Jadi ibu udah bisnisnya teh bobo. 5 jam 11 masih online.
ngasih update status ya, sepi sunyi, home alone, lapar bebeja lapar. Ayeuna we pengajian kieu da langsung update. Peringatan Isra Mi'raj suatu nasalah mos. Terus dipoto teh apa? Aduh, Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Bobo, sebab apa nanti jam 2 jam 3? Bapak dan Ibu, kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka tahajudlah engkau, itu sebagai ibadah tambahan bagi engkau, pasti Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Ini kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Ini itu saatul ijabah, saatuan ijabah. Bapak dan Ibu, kita sekarang sulit mau ke tempat atau ke maqamul ijabah. Jadi sampai saat ini Saudi belum membuka untuk umroh. Nggak tahu haji nanti. Artinya kita udah rindu pengen berdoa di Raudhah, di Multazam, di Hijr Ismail, Pak. Susah. Tinggal kita sekarang di sini punya saatul ijabah, saat doa diijabah. Nah, salah satunya itu sepertiga malam akhir. Setiap ba'da sholat antara adzan dan iqamat, kalau hujan turun itu saatul ijabah. Nah, pada saat itulah kita takarrub kepada Allah sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Jadi sayang kalau kita tidak tahajud. Dan yang tahajud itu adalah kita, dan yang tahu hanya kita dan Allah, Bu. Ya, maaf kalau urusan ibadah tidak usah diekspos. Biar kita dan Allah yang tahu. Seperti ibu tahajud nggak usah di selfie, nggak usah dipoto. Cuma tahajud foto, share ke teman, ke grup tahajud duyuyuk. Pagi-pagi nggak mau beres-beres, kata suaminya, mama kenapa nggak mau beres-beres? Dah tadi malam habis tahajud. Pegang pinggang, kenapa mama habis ngaji 1 juz? Hati-hati Pak, dalam kitab Hikam Syekh Abdul Asad Nandari mengingatkan kita, al-istishraku ayya'lamal khalqu bihususiyati dalilun ala adami sidqika fi ubudiyati. Kemuliaanmu istishraku ka ayya'lamal khalqu, kemuliaanmu yang ingin diketahui oleh orang banyak, itu menunjukkan ibadahmu belum benar. Jadi Bapak dan Ibu, maaf kalau dalam bahasa yang lain riya. Jadi ibadah ingin dilihat orang. Seperti orang sudah berangkat ibadah haji lalu tidak dipanggil haji, ambek. Cece ngingki kowe. Cece ngingki kowe. Cece ngingki. Cece barang malik teh 40 juta ini. Maksudnya teh saya teh habis 40 juta ibadah haji teh mending mau manggil haji ke aku teh. Itu. Nah, tahajud di samping ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya Bapak dan Ibu, hati-hati. Kenapa saya ingatkan ini? Tidak sedikit orang justru pada saatul ijabah, pada saat doa diijabah bukan melakukan ibadah yang benar, ibadah yang khusyuk, tapi tidak sedikit malah tidur. Kalau tidak tidur melakukan kemaksiatan yang lain. Sekarang aja lagi Covid, dibatasi tempat hiburan. Kalau tidak Covid mah Pak, itu jam 2 jam 3 bubar nanti. Justru lagi hot-hot nanti jam 1 jam 2. Itu saatul ijabah malah digunakan begitu. Ya. Nah makanya Bapak dan Ibu, kita harus betul-betul memanfaatkan waktu ini. Dari mana ke mana Isra wal Mi'raj? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha. Kenapa dari masjid? Bapak dan Ibu, kalau kalimat subhana tadi sesungguhnya penguatan akidah.
Jadi hidup ini untuk mengagungkan Allah, memuji Allah, memasukkan Allah. Kalau kalimat masjid, karena masjid itu diambil dari kata sajada yasjudu, masjid itu ismul makan, kata tempat. Maka masjid itu berarti tempat sujud, dan sujud itu adanya dalam sholat. Makanya memperingati Isra Mi'raj sesungguhnya penguatan ibadah ini, terutama sholat. Jadi wajar kalau dalam setiap peringatan Isra Mi'raj dibahas sholat. Kan memang oleh-oleh utama Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Dan kita memperingati Isra Mi'raj itu juga mengingatkan kita bagaimana kita melihat sholat kita. Bapak dan Ibu, kenapa sih sholat begitu penting? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti dari setiap hamba itu adalah sholatnya. Idza saluhat sairu amali, kalau sholatnya beres, amal yang lain beres. Wa idza fasadat aw in naqsat fasada sairu amali, maka kalau sholatnya rusak, amal yang lain rusak. Jadi sholat jadi parameter. Makanya Rasul menyatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamadin, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sudah merusak agama. Lalu kaitannya dengan kita apa? Karena kita masuk sholat, Bapak Ibu, betul. Tapi maksudnya agar kita meningkatkan kualitas sholat kita. Sebab Allah menyindir kepada kita dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, maka akan datang generasi yang menggantikan generasi sebelumnya, itu generasi-generasi yang adha'us shalah. Kata Ibnu Abbas, adha'us shalah itu bukan meninggalkan sholat, tapi beliau menyatakan adha'us shalah itu menganggap kecil, menganggap enteng, menganggap remeh terhadap sholat. Wattaba'u syahawat, dan hidupnya mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Ghayya itu secara lugawi artinya kesesatan, tapi ghayya di sana diartikan adalah merupakan jurang yang ada di neraka jahanam. Illa man taba wa amana wa amila sholiha, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Barangkali Bapak dan Ibu di antara kita ada termasuk orang yang ada sholat dulu. Mari kita sekarang perbaiki, kita bertobat, beriman, beramal soleh. Pertanyaannya, siapa yang masuk kategori ada sholat itu? Imam Az-Zahabi menjelaskan dalam kitab Al-Kabair, orang yang menganggap enteng terhadap sholat itu antaranya yang pertama adalah takhirul waqti, suka mengakhirkan waktu sholat. Tarkul jamaah, yang kedua meninggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga sholatnya tidak tumanina. Dan yang keempat sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana supaya kita tidak termasuk kategori orang yang menganggap enteng terhadap sholat? Mari kita berikhtiar, berupaya semaksimal mungkin. Yang pertama, untuk selalu sholat di awal waktu. Yang kedua, berupaya untuk sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, sholat kita mesti khusyuk dan tumaninah, tidak tergesa-gesa. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadikan sholat kita supaya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi Bapak dan Ibu, ini penekanannya. Kenapa sih mesti awal waktu? Nabi ditanya oleh sahabat, ayul a'mali ahabu ilallah fil Islam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya, as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Idza shallal 'abdu fi awalil waqti, kalau seorang hamba sholatnya di awal waktu, su'idat ila sama, maka sholatnya naik ke langit. Walahu nurun, akan menjadi cahaya, hatta tantahiya ilal aras, sampai ke aras. Fatastaghfir li sahibiha, maka sholat itu akan memohonkan ampun bagi pelakunya. Fatakul, sambil mendoakan, hafidhakallahu kama hafidhani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku. Wa idza shallal 'abdu bi ghairi waqtiha, tapi kalau seorang hamba sholatnya sudah di luar waktu,
Kalau kata Ibnu Abbas mah begitu datang waktu zuhur tidak segera sholat zuhur hingga habis waktunya keburu datang waktu asar. Jadi kalau di kita, kalau misalnya zuhur jam 12.00, ibu sholat zuhurnya 2:30. Subuh jam 6, zuhur 2:30, asar jam 5 saparapat, maghrib jam 7 kurang 10, isya lamun lilir. Bagaimana kalau orang seperti itu? Kata Nabi, su'idat ila sama, sholatnya naik ke langit, walaha zulmatun, tapi jadi kegelapan. Lalu sholatnya diapakan? Talufu kama yalufu sabul halab, sholatnya akan dilipat-lipat seperti pakaian yang rusak. Wa yadribu biha wajha sahibi, terus ditamparkan ke wajah pelakunya. Fatakul, sambil didoakan, doya'akallah kama doya'amtani, semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkanku. Bahkan maaf Bapak dan Ibu, wajah kita nanti di hari kiamat itu berbeda-beda cahayanya, tergantung sholat kita hari ini. Hari ini saja ibu-ibu yang hadir sekarang beda-beda kan cahayanya, tergantung wedak yang dipakai. Jadi saya bisa membedakan, ada yang pakai Wardah, ada yang pakai pipa, ada yang pakai Maybelline, ada yang pakai makeover, ada yang pakai macam-macam lah, ada yang pakai talak budak. Bapak Ibu, di sana itu wajah kita berbeda-beda. Bedanya gimana? Di sana itu ada qaumun wujuhum kanajmi, ada yang wajahnya bagaikan bintang. Kaum itu ditanya oleh malaikat, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna idza sami'na al-adzan qumna ila al-wudu'i wat taharah wa la nashtaghilu bi ghairihi. Kami kalau mendengar adzan kami segera wudu, taharah, dan meninggalkan kesibukan. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, ketika adzan kita cepat-cepat wudu. Begitu adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah, sudah asar lagi, saya mau sholat, cepat wudu. Dan itu sesungguhnya adalah panggilan kasih sayang dari Allah. Betul yang adzan muadzin, tapi hakikatnya Allah lah yang memanggil kita. Allah yang sudah menciptakan kita. Allah yang sudah memberikan kehidupan, memberikan rizki. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, ini karena Allah. Semestinya kalau Allah memanggil kita, kita bahagia. Karena itu panggilan kasih sayang Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah Allah, kesasar lagi, saya mau sholat. Tapi tidak sedikit orang begitu adzan dikumandangkan malah main HP, malah nonton, malah ngobrol. Bahkan seperti orang yang kaget ketika mendengar adzan itu. Allahu Akbar, kesasar deui ieu teh. Jika ada lohor, nyanyi ada sholat lohor 2:30. Ada juga kaumun wujuhum kal qamar, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Kaum itu ditanya oleh malaikat, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna natawaddau qabla al-adzan, kami sudah punya wudu sebelum adzan dikumandangkan. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat sesudah sholat ditungguin. Dan yang paling hebat, kaumun wujuhum kasyamsi, wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Kaum itu ditanya oleh malaikat, apa yang kau kerjakan? Kumna fil masjidi qabla al-adzan, kami sudah berada di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Jadi kalau Bapak subuh itu sebelum adzan diupayakan di sini. Nanti banyak manfaatnya. Kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar, itu yang khairu minad dunya wa ma fiha, dan tidak akan ketinggalan sholat berjamaah. Jadi bukan pas adzan baru bangun, coba diukulah, kamu yang kehampangan ulah, yang micin ulah. Nah, sekarang nggak mana tadi, aduh, yuk ke jamban, itu tadi, Ibu, begitu adzan asar teh bukan ke dapur, wudu. Ya. Terus kalau mau berangkat kemana-mana lihat waktu sholat. Termasuk Bapak Ibu, maaf kalau nanti Bapak Ibu hajat, menikahkan, menghitan,
bikin undangan jangan suka tanggung. Udah besok kalau mau pagi-pagi, misalnya jam 9 sampai jam 12 atau setengah 12. Kalau mau habis zuhur jangan tanggung, jam 11 sampai jam 14. Tanggung, tahu nggak? Apalagi ibu dari Permata Cimahi undangannya di Pusdai misalnya. Di Bandung undangannya di Pusdai. Hari berangkat terlalu awal, pas kali itu belum beres. Ayah lengser, upacara adat canggul itu. Berangkat habis zuhur dari sini datang hari itu beakeun. Itu mah silakanlah teknis bagaimana. Yang penting jangan sampai jadi orang itu lalai dalam sholat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita pun ingin berupaya meningkatkan kualitas sholat kita dengan semangat berjamaah. Ya walaupun sekarang memang ada protokol kesehatan, tapi nggak apa-apa, semangat berjamaah gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, rugi. Masalahnya Bapak dan Ibu, tempat itu menentukan pahala. Kalau sholatnya di Masjidil Haram itu jelas, satu kali itu sama fadilahnya dengan 100.000. Kenapa orang pada pengen umroh berduyun-duyun, pengen sholat di Masjidil Haram 100.000? Kalau di Masjid Nabawi 1.000, kalau di Masjidil Aqsa 500, di Masjid Uswatun Hasanah 27 derajat. Kalau berjamaahnya di rumah 20 derajat. Kalau sendirian salatnya di rumah 1, itu pun kalau Fatihahnya benar. Majaba olangan Fatihahnya benar. Jadi kalau Bapak merasa Fatihah Bapak belum benar, berjamaah. Jangan so jago. Fatihah balalal kene salat di imam we olangan. Lamun nyorangan hiji gemun bisa Fatihah. Ibu walaupun di rumah berjamaah. Pak, langkah kita dari rumah menuju masjid itu dihitung. 1 langkah dihapus dosa, 1 langkah diangkat derajat, 1 langkah jadi kebaikan pulangnya juga. Sepanjang dalam sholat berjamaah itu malaikat terus memohonkan untuk kita, ya Allah, rahmatilah dia, turunkan rahmat kasih sayang bagi dia yang sedang sholat berjamaah. Makanya kenapa Presiden Turki selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Beliau memberikan contoh. Ya seandainya di kita pemimpin-pemimpin ini memberikan contoh, waduh Pak, luar biasa. Coba Bapak jalan-jalan ke Istanbul, di Blue Mosque itu, di Masjid Biru itu penuh anak-anak muda, keren-keren tapi sholat berjamaah. Kita juga ingin di lingkungan kita juga makmur. Apalagi sebentar lagi mau bulan Ramadan, yuk memurkan masjid ini Bu, mumpung sudah mulai dibuka lah. Dah dulu dibatasi liur. Artinya apa? Jadi maksudnya terlalu sering di rumah juga malah jadi liur. Ya, nggak apa-apa, kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita berjamaah. Ibu nanti sholat subuh, taraweh, kita makmurkan. Kalau di sebuah daerah sholat subuhnya sudah makmur, sudah banyak yang berjamaah, atau sama seperti Jumatan, itu luar biasa. Kan kalau Jumatan itu orang pada bekerja, ada yang keluar, tapi begitunya bisa penuh. Hari subuh, ini besok ibu punya suami masih sholat subuh di rumah, kasih mukena, pakai lipstick sekalian, awak we gede, ngomong tarik hari pas subuh tiis. Yang ketiga, sholatnya mesti tumaninah, jangan cepat-cepat. Nah ini penting. Nabi itu melihat ada seorang sahabat sholatnya itu cepat-cepat bagaikan elang menyamar ayam. Allah. Kata Nabi, kalau dia meninggal dalam keadaan sholat seperti bukan termasuk golonganku. Nah dengan dasar inilah kita jangan cepat-cepat dalam sholat. Sampai Nabi mengingatkan, asyadun nasi sarikotan, sejahat-jahat manusia yang suka mencuri, alladhi yasriku min sholatihi, yang suka mencuri dalam sholatnya. Kaifa yasriku min sholatihi, bagaimana mencuri dalam sholat itu ya Rasulullah? La yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha, tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan bacaannya.
Salatnya bagaikan elang menyambar ayam. Oh, subhanallah. Makanya ibu-ibu pernah dulu dengar ada salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Eta mampu bukan hilang ruku dan sujudnya, hilang jeung rakaat-rakaat. Makanya sebentar lagi kita insya Allah mau tarawih ya Bu ya. Ibu mah tarawehan we aja Bu, nggak usah suka diskusi dulu. Cuma cucu, kalau suatu rasanya mau nanyain dulu, siapa imamnya? Si Ustaz eta, suka ada imam yang cepet-cepet, oh baru kok ibu-ibu belum ruku udah, sama kok. Cek ibu tadi ibu mah gitu. Sampai-sampai maaf, saking harus sesuainya sholat, Nabi mengingatkan kalau kita sedang sholat pingin buang air kecil, buang air besar, buang angin. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah itu mengutip beberapa hadis, batalkan sholatnya, jangan ditahan, itu makruh. Jadi bapaknya lagi sholat, ibunya lagi sholat, pingin pipis, batalin. Sholat udah kagok, tanggung, udah 3 rakaat, malah suruh lagi, udah kelebar. Daripada ke sholat kikian, aduh, apalagi imamnya ngemplat, Pak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ngisaha imam lila-lila teh Allah. Bapaknya lagi tahiyat akhir pingin buang angin, batalkan. Buang angin dulu, wudu lagi ulang. Tad kagok euy. Tanggung bentar lagi salam, batalin daripada lagi tahiyat. Mubarakatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, itu betul ya. Termasuk suasana di masjid. Jangan membuat orang jadi tidak khusus semacam ibu. Nanti kan Ramadan pakai mukena nih. Upayakanlah mukena yang standar aja. Jangan ada yang tulisan. Misalnya mengenang 40 hari almarhumah. Kita mau buat di rumah ibu. Termasuk ada tulisan BRI Syariah. Itu yang di belakang itu pasti baca. Oh si ibu waktu setor hajinya ke BRI Syariah. Tapi perasaan belum naik haji. Tapi kenapa punya mukena itu? Oh si Garama menang mere di dulurna. Bapak-bapak standar aja pakai baju koko. Yang jangan ada tulisan, apalagi merek Rinso. Apalagi bapak pakai kaos partai. Kok mau pakai kaos calon bupati nu eleh. Jadi artinya apa? Jangan bikin. Nah ini, jadi suasana yang nyaman itu ya. Termasuk mah apa badan itu? Ya, bacaannya jangan cepat-cepat. Ya. Jadi kalau kita memaknai dan memahami apa yang kita baca dalam satu luar biasa. Makanya kenapa salat itu merupakan medium komunikasi kita dengan Allah. Cuman masalahnya kadang-kadang kita tidak merasa itu, jadi pingin cepat-cepat beres. Kalau yang benar-benar cuma enjoy, semacam iftiros duduk di antara 2 sujud itu luar biasa. 8 permohonan ibu kepada Allah. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, makmurkan aku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rizki ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kalau punya 8 itu Pak, luar biasa. Apalagi kalau kita betul-betul merasa ya. Jadi ibu merasa ketika Rabbi firli, ampuni aku ya Allah tuh banyak dosa ya Allah. Ingat waktu nyuci celana suami, nemuin uang 100 ribuan 8 lembar. Ibu teh jempe, namun bebe jasa dicokot tuh. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Kenapa sih punya mertua teh meni benci-benci teh sama aku teh? Aku teh tidak pernah ditanya ya Allah, ku mertua, tetangga juga. Wajibun makmurkan aku ya Allah. Capek ya Allah. Naik mobil tahun 2005 ya Allah. Bengkel ke bengkel ya Allah. Aduh, ya Allah.
Dan saya tak pingin, ya Allah tuh, pingin mobil 2021. Warfan ditinggikan derajatku ya Allah. Pun lanjut tiba heula menjadi RT ya Allah. Anda diganti ya Allah. Warzuk berikan aku rizki ya Allah. Masih banyak kebutuhan ya Allah. Warzuk. Apalagi besok Sabtu ya Allah, undangan ada 3 ya Allah. Minggu obat kalau jaga Senin ya Allah. Gila ya Allah, gajian dilakeni. Wah ini berikan aku petunjuk. Wah api nih, sehatkan aku ya Allah. Apalagi kondisi kita sedang sakit Pak. Pas wah api ini, wah api ini ya Allah. Asam urat ya Allah. Diabetes ya Allah. Lambung nyeri cangkeng ya Allah. Wah ani maafkan aku. Tapi bukan berarti Bapak dan Ibu lagi salat nyobatin asam urat termati lain. Tapi maksudnya kalau kondisi kita sedang membutuhkan itu betul Pak. Makanya kenapa orang begitu nikmat itu karena memahami salah satu ikhtiarnya. Makanya berusaha bacanya pun tertib. Kita sedang dialog dengan Allah. Itu diantaranya supaya khusyuk. Ya Bu ya. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, bagaimana kita berupaya meningkatkan supaya sholat kita itu mampu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini paling penting. Bagaimana di luar sholat, ucapan kita, perilaku kita, sikap kita mencerminkan orang-orang yang menegakkan sholat. Iya nurada heset. Ya. Jadi bagaimana kita betul-betul kalau dalam sholat mah, contoh sikap jujur aja dalam sholat. Ada nggak di antara kita yang berani bohong sama Allah ketika sholat? Beda uno apalan dia. Sholat isya 4 rakaat, ibu berani nggak sholat 3 rakaat aja? Misalnya subuh 2 rakaat, beda uno apal 1 rakaat. Maksud saya dalam kehidupan harus berani jujur seperti itu. Kalau ibu ditanya sama suami, Mam, uang hari ini masih ada nggak? Apa jawaban ibu? Mama besok katanya dapat arisan. Apa jawaban ibu? Gitu Pak. Susah ya tadi Pak. Nah ini tapi bagaimana kita berupaya. Jadi jangan STMJ sholat terus maksiat jalan. Apalagi mencampur adukan antara hak dan batil. Ongkol sok sholat. Tapi sama suami masih kene poporong. Ongkol sok sholat. Tapi kalau punya hutang nggak mau baik. Ongkol sok sholat tapi Ongkol sok sholat tapi jud. Ongkol sok sholat tapi cuni. Ongkol sok sholat tapi nyantet. Nah, ini Pak. Nah makanya Bapak dan Ibu di situ ada ungkapan alladzi barokna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Kehadiran Masjid Uswatun Hasanah harus menjadi berkah bagi masyarakat sekitar. Sebaliknya masyarakat sekitar kalau ingin berkah itu jangan jauh dari masjid. Artinya apa? Jangan jauh dari masjid. Cintai masjid. Siapapun diri kita, tetap hatinya terkait ke masjid. Ya, dimanapun cinta ke masjid, hatinya terkait ke masjid, ingin memakmurkan masjid. Yang punya harta dengan hartanya, punya ilmu dengan ilmunya, punya tenaga dengan tenaganya, punya pikiran dengan pikirannya. Sebab kata Nabi, barang siapa yang memperhatikan masjid, Allah yang akan memperhatikan kehidupannya. Jangan takut Pak. Apalagi kita menjadi garda terdepan, menjadi aktivis-aktivis di masjid yang selalu memakmurkan masjid. Di kantor memakmurkan masjid, di rumah memakmurkan masjid. Ya. Justru berkahnya ini. Ya. Jadi yang namanya berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Insya Allah orang yang ahli masjid, selalu aktif di masjid, cinta ke masjid, hidupnya akan berkah. Untuk apa Nabi diisrokan dan dimirajkan? Linuriyahu min ayatina, kami ingin memperlihatkan, menunjukkan kepada Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi sebelum Rasul itu mendapatkan perintah salat yang 5 waktu,
Rasul mengalami berbagai kejadian, dan itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Di antaranya Rasul ditawarin oleh malaikat Jibril 2 minuman dalam wadah itu. Yang pertama adalah khamr, yang kedua susu. Nabi memilih susu. Kata malaikat Jibril, untung kau memilih susu Muhammad. Seandainya kau memilih khamr, niscaya umatmu banyak yang suka khamr. Cacak-cacak Nabi milih susu, ada umatnya yang suka khamr. Dan Nabi itu cerdas luar biasa. Ke depan pasti akan ada nama-nama lain selain khamr. Kalau orang yang tekstual, memahami ayat secara teks, bisa saja dia menganggap khamr zaman sekarang tidak haram, karena yang disebutkan dalam dalil itu khamr. Makanya Rasul cerdas. Waktu itu 15 abad yang lalu Rasul menyatakan kullu muskirin khamru. Setiap apapun yang memabukkan itu namanya khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr haram hukumnya. Qaliluhu fa katsiruhu haram. Mau sedikit mau banyak tetap haram hukum. Jadi artinya Bapak dan Ibu betul kan, terbukti hari ini banyak jenis-jenis khamr. Bukan khamr namanya, diganti brandy, Manson, vodka, Johnny Walker, Drum, Sampagno, Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, whisky, Sipas Rega. Apa udah gaul dengan polisi ya? Kalau polisi kan sering merazia sama saya, jadi apa? Nanya, tak apa, sok seuzon Pak Ustaz. Apalagi sarang narkoba kan gitu. Jadi jangan salah sedikit. Dan saya mah nggak mabuk, cuman saya mah kerja di pabrik, sama terlibat, sama jual doang sama, kata Nabi terlibat. Saya mah beli sama, saya mah suka memerah anggurnya doang sama, saya mah cuma membawain awang sama, saya mah cuma punya tempat sama. Dan saya mah tara mabuk nganyin pabrikna komo. Dan saya mah nyanyin pabrik kan nyokot keuntungan dirinya sarua. Untung kemarin nggak jadi Pak. Waduh kalau jadi ribut. Begitu keluar perpres begitu, menteri saya menteri agama jempe, Pak Kapolri dunungannya Bapak Haji Ujang jempe. Ya sieun atuh. Dicingeng. Baru ada reaksi dari masyarakat para ulama menolak legalitas miras, langsung nggak jadi. Apa jadinya coba? Ya Bu ya, sekarang aja tidak dilegalkan ayawe nu mabok mah. Dan itu pengaruhnya bukan hanya sekedar dari sisi agama. Di Korea, di Seoul itu kan orang habis kerja masih pakai jas, pakai dasi ke kafe-kafe minum Pak, rusak. Di Oxford itu para mahasiswa kalau yang suka minum minuman keras rusak juga belajarnya. Ya di negara kita apalagi. Ya, jadi sebetulnya pengaruhnya tetap negatif itu. Rasul juga dipanggil sama nenek-nenek, udah tua tapi dandanannya menor, pakaiannya glamor. Tapi Nabi tidak menengok. Untung kau tidak menengok ya Muhammad, kata Jibril. Memang siapa itu ya Jibril? Itu nenek itu gambaran dunia, tapi godaannya luar biasa. Makanya hati-hati Pak, jangan tergoda sama nenek-nenek. Nenek-nenek sekarang Pak menggoda, aduh nih. Ya? Coba gara sekarang udah nenek-nenek pakai jilbab tiktokan. Sorry Bang Jago. Kadang-kadang aduh ya, nggak sadar diri, nggak sadar posisi, nggak sadar situasi. Udah nenek-nenek. Pak, Bapak canya nanti kalau Bapak jogging ya. Mungkin kalau dari sini mah ke Kota Baru, kalau saya di sana ke Tegalega suka nanya ke eta. Saya Bu, Ibu itu rambut indah begitu dari kapan? Itunya. Itu kalau mau jogging itu dari jam 3 di salonnya. Punya salon pribadi di rumahnya supaya rambutnya teh ngablau gitu Ibu. Jadi lamun pas jogging teh kikian Bu. Ya betul. Godaan. Nah, maksudnya tapi di sana godaan dunia, hati-hati. Nabi juga melihat ada ala qaumin yajra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu andaka makana. Melihat sekelompok kaum yang sedang menanam hari itu, besoknya panen.
menanam panen begitu seterusnya. Siapa mereka ya Jibril? Haula'il ladzina yatasaddaquna amwalahum fi sabilillah. Mereka adalah umatmu yang suka bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bisab'i mi'ati dhifin. Dilipat gandakan kebaikan mereka sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhluquhu. Apa yang mereka infakkan Allah ganti. Sebaliknya Rasul melihat ada dua orang yang sedang berkejar-kejaran memperebutkan makanan, ternyata yang diperebutkan itu adalah ad-dhari waz-zakum. Tumbuh-tumbuhan yang ada di neraka jahanam sudah mempahit rasanya, duri semua. Tapi diperebutkan. Siapa mereka itu? Mereka adalah umatmu yang tidak pernah sedekah. Nah ini Pak gambaran, kita segemar bersedekah. Ibu-ibu di uswatun hasanah, kalau jalan-jalan ke pasar bawa uang 100.000, perasaan ibu ini asa gede asa kecil. Bu, 100.000 ke pasar asa gede asa kecil. Kira-kira 100.000 cukup nggak untuk apa? Ibu ke uswatun hasanah bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal, asa gede asa kecil. Bapak-bapak yang merokok, kalau sehari sebungkus berarti sebulan 30 bungkus. Katakan rata-rata 25.000 aja sebungkus, sebulan 750.000. Sayang tidak Pak mengeluarkan uang 750.000 untuk rokok. Awe jumpe. Ya tidak ada uang Bapak. Mangga, we dah hak Bapak. Cuman maksud saya kalau untuk rokok bisa 750.000 sebulan bisa nggak? Sodakoh 750.000 ke uswatun hasanah sebulan. Jadi kalau Jumatan dibagi 4 ya 150.000 lah sekali ngenceleng, bisa nggak? Lebaran tuh. Tadi baru yang suka merokok, belum yang suka ngusup, tambah biaya, belum yang suka ngagoes, tambah biaya. Apalagi bapak yang suka golok. Sedekahnya berapa? Padahal bapak dan ibu banyak kali orang lupa. Jadi hari ini orang pikirannya numpuk-numpuk harta, mempercantik rumah, memperluas tanah, memperbagus mobil, tapi sedekahnya kurang. Makanya disindir oleh Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi sadar-sadarnya itu nanti kalau sudah di alam barzah, itu bangkit baru teriak, mana hartaku? Dalam penafsiran at-takatsur itu, mana hartaku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi bapak, ibu hati-hati. Rezeki mah yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Kalau belum dimakan belum tentu rezeki kita. Bisa jadi bapak ibu uangnya banyak, tapi belum tentu menikmati. Bisa jadi Allah menitipkan asam urat 15. Punya asam urat 15 secara medis sudah nggak boleh makan emping, durian, jeroan, kacang, genjer, kangkung. Cek lagi ke lab, ternyata kadar gula darah 600. Udah nggak bisa minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Tambah lagi tekanan darah tinggi 210 Pak. Udah nggak bisa jajan sate kambing muda, Pak Kumis, sate Haji Haris Perapatan 5, sate Pagino Jalan Sunda, kalau di Bandung Hadori Stasiun, Dedi Astana Anyar, Paleman Buah Batu. Udah nggak bisa. Tambah lagi kolesterol jahat LDL 350. Nggak bisa ngemil cireng, bala-bala. Pak, kolesterol semua itu. Bakso, termasuk martabak San Francisco 16 rasa. Maksud saya untuk apa banyak uang kalau tidak boleh makan apa-apa? Nyeri atuh hanas pedit kita teh. Begitu sudah pedit sakit, uang teh habis dipakai untuk jasa orang. Beli pel 5 juta sabutir. Habis gimana pengen sembuh? Ibu mending banyak uang tidak boleh makan apa-apa, mending sedikit tapi bebas. Ya betul Bu, mending loba bari bebas. Sok ibu ayeuna jalan-jalan kalau alun Bandung nggak bawa uang naon dipoto we unggul. Jadi bapak ibu
Rizki itu yang dipakai, kalau belum dipakai belum tentu rizki kita. Hari ini banyak orang yang tidak sadar, dia bikin villa yang mewah sampai miliaran, udah jadi villanya nggak dinikmati. Udah sibuk atau kerja, sibuk bisnis. Siapa yang menikmati villa setiap harinya? Yang jaga villa. Renang tiap hari, nonton TV di Nogede, dan paling enak dia mah nggak bayar listrik, nggak bayar ledang, beras disediain, digaji sampai punya anak 5. Hari yang punya villanya digetre. Makanya ibu kalau punya apa-apa sudah dibeli capek-capek pakai, terutama Tupperware pakai. Ini belian Tupperware cuma di lemari, diplastikin, didusan. Hari anak ke sekolah bakal pakai misting hadiah mentega. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak. Tapi yang disodokohkan akan abadi. Yang bapak titipkan ke masjid suatu nasana, dititipin ke anak yatim, bagian miskin, kaum du'afa, nitip ke pesantren, nitip, itu yang dibawa. Sok aja buktikan nanti ketika kita meninggal, ibu meninggal dunia, apa yang dibawa? Yang ada di rumah sekarang yang ibu bangga-banggakan, dibawa nggak? Ibu? Mobil dibawa nggak? Lemari dibawa nggak? Kasur in the box? Jangan yang di rumah, yang sekarang ibu pakai, yang nempel dalam diri ibu dari mulai jilbab sampai kaos kaki, nanti kalau meninggal dibawa nggak? Apalagi yang pakai jilbabnya dibulat beli, teteh jarum nanti 12 siki. Nah Ustaz apalkan naros karati sangarwati. Yang nempel di wajah ibu ya mah. Kalau meninggal nanti ibu udah meninggal lalu ditempelin nggak? Kalau untuk Islam maaf ya, ibu yang di meja rias itu alat-alat kecantikan nanti kalau meninggal mau ditempelin nggak? Dari mulai eyeliner yang warna blackjack, blush on, mascara, alas soda, kodak, krim pagi, krim malam dari Natasha, dari krim dari Rasmia Romawi, lipstick, lip cream termasuk Royal Jelly dari Japra. Apa udah bagian nganter jeung mayar? Ibu dipakai nggak? Gelang ibu dibawa nggak? Maaf, kalau ibu meninggal itu gelang yang dipakai sekarang sama bapak dipisah habis. Yuk, termasuk suami ibu yang tercinta yang katanya sehidup semati. Kalau ibu meninggal duluan, kira-kira bapak kemana? Jadi maksud saya Pak, maaf, rugi kalau kita udah kerja keras, udah bapak, tapi kita tidak sedekah. Cuman habis dipakai makan, habis dipakai untuk beli ini, tapi tidak sampai sedekah. Banyak loh orang-orang yang penghasilannya gede, uangnya teh habis untuk itu, untuk golok, untuk karaoke, untuk minum, untuk apa. Tapi ternyata begitu dicek sedekahnya sedikit. Banyak ibu-ibu yang glamor-glamor, ibu sosialita, gaul tiap hari keluar rumah dengan janjian, nanti di mana kita makan, di Belami atau di mana di Nara atau di mana. Ya, itu naon cik janjian teh. Apa jilbabnya? Nanti kita pakai dinai semua ya, yang warna Fitch. Bajunya apa, sepatunya apa tuh, yang nggak pakai gitu. Begitu dicek teh Pak, hari ngajinya, eta yang pakainya glamor, pas ngaji ngenceleng 2.000 Pak. Nah, maksud saya jangan begitu. Ya. Termasuk Nabi melihat ata'ala qamin turdohuna ru'usum kula marudiyat adat kamakanat. Melihat kelompok orang yang sedang memukul-mukul kepalanya sampai hancur dengan batu, normal kembali. Hancur siapa mereka? Haulai ladina yatathaqaluna ru'usum anis salatil maktubah. Itu yang kepalanya merasa berat untuk melakukan sholat fardu. Pelaya-pelaya. Pas subuh teh bangun, ya. Reame. Sampai lagi sholatnya teh menunjukkan kemalasan orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Bermalas-malasan. Sampai lagi sholat subuh baca Fatihah itu huai, menguap ada 18 kali. Kalau ibu mau menguap mah mangga, cuman tutup baca Fatihah berhenti. Kalau yang menguap onggo Fatihah terus alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Nabi juga melihat ada orang yang sedang berenang, tapi berenangnya di sungai, tapi di sungai itu isinya nanah dan darah yang mendidih. Setiap kami lempar dengan batu. Siapa itu? Akila riba, yang suka makan harta riba. Minjemin uang 1 juta, tapi bulan depan mesti diganti 1.200.000. Bahkan kalau di pabrik-pabrik itu Pak ada suka yang punya profesi minjemin uang sesama karyawan, sesama pegawai, sesama buruh. Tapi nanti bulan depan bayarnya 1.600.000. Lalu itu siapa? Yang digambarkan sebatang kayu, setiap orang yang lewat sobek bajunya, yang suka mengganggu perjalanan orang. Itu siapa? Yang digantung rambutnya sampai otaknya mendidih. Itu perempuan yang suka memamerkan auratnya di depan laki-laki yang bukan muhrimnya. Banyak ibu-ibu, kalau ada ustadz, ada kiai, ada pak ustadz, ribu pakai jilbab. Hari pasca tukang tahu, mang genap ribu. Saya suka jalan-jalan ke Tegalega kalau Sabtu Minggu, kalau lagi dibuka, suka lihat ibu-ibu yang lagi senamnya menila lucu deh. Anu ngorak mah. Saya bilang, ibu, walaupun lagi senam tutup aurat, ibu. Apa jawabnya? Ustaz, ini teh Tegalega, saya teh lagi senam kan. Dan saya kalau lagi ngaji di Masjid Raya mah pakai jilbab. Yang Ustaz ada kenaon ka dieu. Jadi godaannya. Kalau lagi naik angkot, saya suka ngerokok aja di angkotnya. Ada ibu-ibu muda, cantik, seksi, bawa anak marah-marah. Pak, jangan sembarangan merokok dong. Kalau mau merokok di rumah aja Pak. Ini mobil umum Pak. Saya sih nggak apa-apa Bapak merokok, tapi si kecil anak saya terganggu kesehatannya. Oh gitu, maafin atuh Bu, parengan kurang terokok tunggu. Dipikir-pikir aing dicarikan. Carikan dia. Bu, ibu jangan sembarangan dong berpakaian seksi begitu. Kalau mau telanjang di rumah aja Bu. Ini mobil umum Bu. Saya sih nggak apa-apa Bu. Tapi si kecil, jadi Bapak dan Ibu, hati-hati. Ada juga orang yang sedang menggunting-gunting lidahnya dengan gunting dari besi itu. Siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, suka menyebarkan fitnah dan ghibah. Hati-hati Bu ya. Jaga lisan. Kalau ibu lagi kemana jalan-jalan, lihat pasangan suami istri lagi jalan, nggak usah komen. Ya maaf tuh, Cece lihat itu suaminya masih muda ganteng. Cuman sayang istrinya lihat sudah rada tua, sudah nama pernikahan janda, murinya bahaya. So pingin komen, Ada juga yang sedang mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya, yang suka menjatuhkan kehormatan orang. Termasuk Bapak dan Ibu, Rasul melihat ada seekor lembu yang keluar dari lubang yang kecil, yang masuk kembali tapi tidak bisa. Orang yang bicaranya muluk-muluk tapi tidak bukti, banyak janji. Nah, itu sekelumit gambaran, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah untuk pelajaran kita. Dan endingnya Rasul mendapatkan perintah salat 5 waktu. Di akhir ayat Allah menyatakan innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau kalimat subhana penguatan akidah, kalimat masjid penguatan ibadah, kalimat innahu was-sami'ul basir penguatan akhlak. Jadi puncaknya akhlak itu ketika dia merasa didengar dan lihat Allah. Itulah yang disebut dengan malu yang sebenarnya. Kata Nabi, malu yang sebenarnya kepada Allah itu mampu menjaga muka dan apa yang ada di muka, dan mampu menjaga perut dan apa yang ada di sekitar perut. Lisan dijaga, mata, telinga, hatinya dijaga, perutnya dijaga. Karena malu sama Allah, ucapan saya didengar Allah, sikap saya dilihat Allah. Waduh, luar biasa bukan begitu? Ya. Makanya sampai hatinya pun malu kalau ada iri. Ada tetangga bangun rumah, alhamdulillah, selamat ya, barakallah, mabruk, congratulations for you. Ini mah tetangga bangun rumah panas, aneh aku mah. Lagi COVID bisa renov rumah, pasti ini PNS, pasti ini mah. Kalau nggak BJB, BRI 15 tahun bahaya. Ada tetangga beli mobil baru panas, hafal 5 tahun tanpa DP. Ini hati. Ya, makanya mudah-mudahan Bapak dan Ibu setelah memperingati Ramadan, semua ini adalah persiapan kita untuk Ramadan nanti. Kita kuatkan akidah, kita tingkatkan ibadah, kita siapkan akhlak, sebab nanti di bulan Ramadan
itu semua akan betul-betul kita aplikasikan. Kayak lagi som itu bukan lagi karena manusia. Udah bisa aja ibu di rumah kan makan, bener nggak? Orang lain mah nggak tahu, di rumah nggak ada siapa-siapa, ada makanan. Tapi kan Allah maha tahu, dan ibu merasa Allah maha tahu, nggak berani kan makan. So, bapak-bapak di perjalanan bisa aja, ada orang rumah nggak tahu, tetangga nggak tahu, bapak makan aja. Tapi kan tidak seperti itu karena merasa dilihat Allah. Itulah puncaknya di Ramadan. Ya, semacam orang ingin ibadah, ingin meningkatkan akhlak juga, karena akan berpengaruh kepada nilai saum. Kayak di sana mending jempel, mending zikir, baca Quran, bohong jadi ngerusak saum, gibah ngerusak saum. Ini latihan kita. Makanya kalau Rajab kemarin di tathiril badan, sekarang Sya'ban mumpung masih baru tanggal berapa ya? 5 atau nanti Sya'ban itu li tathiril qalbi, membersihkan hati. Nanti Ramadan li tathiril ruh, mensucikan ruh. Makanya begitu Syawal Idul Fitri kembali kepada fitrah. Jadi badannya sudah bersih, hatinya juga, ruhnya juga. Inilah orang yang betul-betul kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat dalam ibadah. Semakin kuat akidah kita, semakin mulia akhlak kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Udah lebih 15 karena tadi telat 15 menit juga ya. Jadi saya kalau di agenda kan sampai 21.30, dilebihan 15 menitnya. Tadi dah ketua DKM-nya baru datang. Jadi mohon maaf Pak Haji Ujang, karena temanya Isra Mi'raj menyambut Ramadan itu saja. Saya nggak berani nerangin nuzulul Quran, apalagi Maulid Nabi, nggak berani. Oke, undang dari itu. Bapak dan Ibu, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, dibebaskan rezeki, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri, mantu dan cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.